Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sejarah perumusan Pancasila. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Farhani Mahwan. Yang kedua ada Biagi Ahmad Setiawan. Yang ketiga ada Diah Kumalarani. Yang keempat ada Biru Baran. Nah, selanjutnya yang kelima ada Daryl Yuma Ardika. Yang keenam ada Fadlan Musafan Asmi. Yang ketujuh ada Farhan Hilmi Nugraha. Yang terakhir ada Dava Rizky Hermawan. Nah, untuk materi akan disampaikan oleh teman saya. Setelah penjajahan Belanda berakhir, muncullah Jepang yang datang ingin menguasai Indonesia pada tahun 1944 di bulan Juli. Pihak Jepang kehilangan pangkalan laut mereka yang bertempat di Kepulauan Mariana disebabkan oleh krisis kabinet. Pada bulan September, Amerika mulai berhasil menguasai negara dari Filipina sehingga hubungan pangkalan laut Pulau Truk dengan negara tersebut akhirnya terputus. Kekalahan demi kekalahan membuat kedudukan Jepang di kawasan Pasifik, termasuk Indonesia, mulai melemah. Jepang mengambil kebijakan untuk memasukkan kekuatan pribumi. Dengan begitu, mereka harus memikat hati rakyat Indonesia untuk mendapatkan bantuan. Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakichi Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan dan membuka pidato pada tanggal 7 September di depan wajah parlemen Jepang. Mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Pidato tersebut dikenal sebagai Koiso Declaration. Tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal sebagai BPUPKI. Atau dalam bahasa Jepangnya dikenal sebagai Dokuritsu Jombi Kosakai. Maksud dari tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Bagi Jepang, BPUPKI dibentuk agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan kepada rakyat bahwa janji Jepang benar. Pengurus BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Kajeng Raden Tumenggung Rajiman Wideyo Niningrat. Sementara anggotanya berjumlah 63 orang, diantara perwakilan dari Arab, Indonesia, Cina, serta Jepang. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan dan membentuk rangka dasar dari Undang-Undang Dasar yang akan menjadi dasar dari negara Indonesia, dan sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda pembahasan bentuk negara, rancangan Undang-Undang Dasar, kewarganegaraan, wilayah negara, pemberdayaan negara, ekonomi dan keuangan, pendidikan serta pengajaran. Sidang pertama BPUPKI. Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia Merdeka segera dipidatokan. Usulan dasar dari Muhammad Yanin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan secara lisan Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan usulan yang secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan bersatu Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila selanjutnya adalah Supomo. Supomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Dia mengatakan, negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Usulan dari Profesor Dr. Supomo disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau ternyata memiliki pendapat sendiri berdasarkan 3 teori berikut. Menurut Supomo, usulan yang lebih baik dipakai adalah poin ketiga, negara integralistik atau negara persatuan, wilayah yang satu untuk semua orang. Usulan dari Insinyur Soekarno, Abi Kusno Cokrosujoso, Muhammad Sutarjo, Ki Bagus Hadikusumo, Abi Kusno Cokrosujoso, dan Lim Koen Hian disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofis grandios atau berdasarkan filsafat, fundament, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkannya, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai berikut.
Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan, internasionalisme atau yang didasari kemanusiaan, musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan melalui kebudayaan. Dari kelima asas tersebut, tercetuslah nama Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Atas bantuan dari seseorang ahli bahasa dan jika tidak tersetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi Trisila atau sosiodemokrasi, sosioketuhanan, dan demokratis. Selanjutnya, apabila ditolak kembali, Trisila dapat menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Hanya satu poin penting, tetapi dapat menjadi dasar negara yang utama bagi Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, juga dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Anggota 8 orang tersebut meliputi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta Sutarjo, A. Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A. Maramis. Tugas panitia 8 adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk diketahui, ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedang golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuklah panitia kecil 9 orang yang anggota berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni 1945. Menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambul, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya kesepakatan itu disebut rancangan preambul hukum dasar. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta termaktub dasar negara yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, pagi hari sebelum sidang menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara atau ada usulan dari Maluku, Sulawesi Utara, dan Bali atau Sunda Kecil untuk merubah rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang pertama PPKI melakukan revisi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rancangan undang-undang yang ingin direvisi adalah kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pembahasan tersebut bertujuan supaya tidak ada polemik dalam kehidupan rakyat Indonesia. Karena Indonesia menganut beberapa agama, tidak hanya menganut agama Islam. Pembahasan tersebut dipimpin oleh Muhammad Hatta dan dilaksanakan selama 15 menit. Dari pembahasan tersebut telah disepakati untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga yang sebelumnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya menetapkan Undang-Undang Dasar yang selanjutnya dikenal dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara yang rumusannya sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Survei dan analisis sosial terkait sejarah perumusan Pancasila. Hasil analisis yaitu responden dengan rentang usia 17 tahun sampai 19 tahun dan yang terbanyak yaitu 18 tahun sebanyak 64%. Jadi rata-rata di sini responden adalah seorang mahasiswa. Pertanyaan yang pertama, apakah nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan di masyarakat? Berdasarkan hasil survei, 90% responden menjawab sudah, tetapi beberapa di antaranya ada yang menjawab nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat masih kurang menjiwai, lalu belum sepenuhnya, kemudian benar tapi sudah mulai pudar, dan ada beberapa hal yang masih belum sempurna diterapkan di masyarakat. Apakah nilai-nilai Pancasila sudah sangat berpengaruh di Indonesia? Hasil survei 75% responden menjawab sangat berpengaruh. Namun, responden lainnya menjawab seperti ini. Satu responden menjawab, sekiranya nilai Pancasila tidak terlalu berpengaruh di Indonesia. Responden lain menjawab, berpengaruh saja, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpanan dikarenakan perbedaan ideologi yang dianut sebagian kecil individu. Dan responden lain juga menjawab, tidak tahu ya, terkadang masih ada manusia yang tidak mencerminkan manusia sama sekali.
Apa pendapat responden tentang pentingnya masyarakat mengetahui sejarah terbentuknya Pancasila? Berdasarkan hasil survei, responden menyatakan penting karena dengan mengetahui sejarah terbentuknya Pancasila, masyarakat akan lebih menghargai dan menjiwai dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Responden lain juga menjawab, penting karena sejarah terbentuknya Pancasila hingga di titik ini tidak mudah dan sudah menjadi pedoman hidup warga negara Indonesia dalam masyarakat hingga saat ini. Selain itu, ada yang menjawab, mengingatnya masyarakat masih banyak yang kurang meresapi, sehingga harus dikenalkan awal sejarah Pancasila agar masyarakat mengerti. Dan responden satu lagi juga menjawab, jangan pernah sekalipun melupakan sejarah kalau kata Soekarno. Oke, jadi sila keberapa sih yang belum tercerminnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat dan kenapa bisa terjadi? Dari survei, 60 responden paling banyak menyatakan sila kelima Pancasila. Kenapa? Pertama, karena belum terjadi keadilan di pemerintahan Indonesia, khususnya oknum-oknum pemerintahan, dan ada pepatah juga yang menyebutkan bahwa hukum Indonesia itu lancip ke bawah dan tumpul ke atas. Kedua, masih banyak ditemukan pelanggaran kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di Indonesia. Lalu, ketiga, masih ada orang yang memandang rendah orang lain dan berperilaku semena-mena karena merasa derajatnya lebih tinggi dari yang lain. Yang keempat, karena adanya bantuan sosial yang belum merata atau belum merata tersalurkan untuk rakyat menengah ke bawah maupun rakyat pedalaman di daerah. Nah, sementara itu 20% responden lainnya menyatakan sila kedua dikarenakan pertama, masih banyak perilaku intoleransi di masyarakat, dan yang kedua, adanya pelanggaran HAM. 20% sisanya yang menyatakan di sila ke-1, ke-3, dan ke-4, alasannya yaitu karena ada intoleransi umat beragama dan sering terjadi penyelesaian masalah secara sepihak yang tidak mengikut sertakan pendapat orang lain. Apakah setuju Pancasila dijadikan ideologi NKRI? Hasil survei menyatakan bahwa seluruh responden setuju dengan adanya ideologi Pancasila karena sesuai dengan negara kita, Indonesia, dan sudah diterapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih.